saja yang kita tinggikan, hanya Dia saja yang kita sembah dan kita muliakan. Oh Yesus Tuhan, Engkaulah penyelamat kami, Engkaulah Tuhan kami satu-satunya yang kami sembah.
Terima kasih Tuhan, damai sejahtera-Mu yang melampaui akal manusia memenuhi hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan kami boleh bersuka cita menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang bersuka cita dan mengasihi Tuhan katakan amin. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Haleluya. Dialah Yesus yang memegang hidup kita, yang memegang masa depan kita. Dialah anak Allah yang hidup. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, ku tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Haleluya. Ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Tak terukur kasih Tuhan pada kita. Tak terukur segala kebaikannya, segala pertolongannya, dan penyertaannya bagi hidup kita. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau telah mati menggantikan hukuman dosa yang harusnya kami tanggung. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau, tidak ada yang mengasihi kami seperti Engkau Yesus.
Mari kita bersama-sama akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, sungguh kami bangga akan kasih-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang hari, sepanjang malam, bahkan sampai pada hari ini Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan Engkau kembali. Bapa di surga, sebentar kami akan belajar firman-Mu. Kami minta kemurahan Tuhan, Roh Kudus akan membimbing kami dan mengurapi kami, sehingga baik yang menyampaikan firman-Mu maupun setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman-Mu pada hari ini akan sama-sama terberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Dan setiap kita yang siap menerima firman Tuhan berkata, amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali pada hari ini. Puji Tuhan ya, kita ada pada tanggal 18 Oktober tahun 2020 hari ini, dan kita akan bersama-sama kembali belajar dari firman Tuhan. Tema firman kudus hari ini adalah pujian dan penyembahan dari hamba Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari saya ajak kita bersama-sama berdiri dan mengangkat Alkitab kita menyatakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Ini Alkitabku, aku adalah seperti yang dikatakannya, aku memiliki apa yang dikatakannya, aku sanggup melakukan apapun yang dikatakannya. Hari ini aku akan diajarkan firman Tuhan, aku mengaku dengan yakin bahwa hatiku siap dan pikiranku menerima. Aku tidak akan pernah menjadi sama lagi. Aku adalah gereja yang hidup dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, hari ini kita akan membahas tentang pujian dan penyembahan yang diakhiri dengan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. To God be the glory. Haleluya. Nah, ayat firman Tuhan kita akan membacanya dari Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Efesus pasal 3 ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar tentang bagaimana kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kita belajar bagaimana berdoa kepada Tuhan, minta kepada Bapa agar kita dikuatkan di dalam jiwa kita. Ya, saudaraku, dan kita juga berdoa supaya kita mengerti kasih Tuhan yang begitu panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Dan hari ini firman Tuhan berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dalam kuasa yang bekerja di dalam kita. Artinya saudara, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita tidak perlu khawatir bahwa Tuhan tidak mendengar doa kita. Kita percaya bahwa Tuhan mendengar doa kita dan menjawab setiap doa kita. Bahkan Dia akan memberi jawaban yang lebih dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Itulah sebabnya kita akan melihat di dalam tujuan pembahasan kita pada hari ini, yaitu untuk membangun hubungan dengan Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Saya percaya bahwa kehidupan kekristenan adalah bukan hanya kehidupan kita berdoa kepada Tuhan, meminta-minta kepada Tuhan, ya. Saudara-saudaraku, memang itu adalah sesuatu yang Tuhan juga izinkan kepada kita untuk kita meminta kepada Dia di dalam doa. Tapi saudaraku, ketika kita belajar dari firman Tuhan ini, ada selangkah yang lebih maju dari hanya sekedar kita berdoa meminta-minta kepada Tuhan. Apa itu saudaraku? Yaitu pujian dan penyembahan. Dan kita percaya bahwa dengan pujian dan penyembahan itu,
maka hubungan kita dengan Tuhan itu semakin erat. Kita akan dibangun terus hubungan kita dengan Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Sehingga saudaraku, ketika kita mengerti ini, kita akan berkata, Tuhan, luar biasa Engkau Tuhan. Segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Haleluya. Kita lihat di dalam pembahasan firman Tuhan. Kita sudah membahas 4 bagian dari kitab Efesus atau dari surat Efesus pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-16. Nah, bagian yang ketiga minggu lalu sudah kita bahas, yaitu supaya kita mengenal, ya, di dalam doa itu supaya kita mengenal dan memahami kasih Kristus. Saya sudah sampaikan pada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kasih Kristus itu tidak bisa dijangkau dengan akal pikiran kita. Jadi saudara, ketika kita mau mengerti tentang kasih Allah kepada kita, kita bukan hanya membutuhkan intelektual, tapi kita membutuhkan yang namanya spiritual, membutuhkan kehidupan rohani yang dibangkitkan oleh Tuhan. Nah, bagian yang keempat, doa yang keempat adalah supaya kita dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Dikatakan supaya Allah berdiam di dalam hidup kita. Kalau Allah berdiam di dalam hidup kita, maka ada sesuatu hasil yang dihasilkan oleh hidup kita, yaitu karakter ilahi. Ya, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Puji Tuhan ya. Nah, sekarang hamba Tuhan mengajak kepada kita untuk membahas bagian yang kelima, yaitu mengenai pujian dan penyembahan. Ya, pujian dan penyembahan. Ayatnya tadi sudah kita bacakan di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 21 dan 22. Saudara, seperti yang saya seringkali ulang-ulangi kalimat ini, yaitu pujian adalah tanda kekaguman kita kepada Tuhan atas semua perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, bahkan ketika kita mulai dari bangun pagi, saudara, kita membuka mata kita, atau mungkin kita mulai keluar pada pagi hari dari rumah kita, ya, kita berdoa kepada Tuhan, kita melihat hari yang baru, kita berkata, puji Tuhan, semuanya baik. Ya, kalau saudara bisa melihat itu dengan mata hati saudara, saudara melihat akan perbuatan-perbuatan Tuhan, maka saudara akan kagum terhadap perbuatan Tuhan. Lalu kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Ya, belum lagi perbuatan Tuhan secara pribadi kepada saudara-saudara. Apa yang kita tidak bisa lakukan, Tuhan melakukannya bagi kita. Itu yang difirmankan oleh Tuhan. Kita berkata, Tuhan, Engkau luar biasa. Kami kagum akan Engkau. Nah, kemudian saudaraku, penyembahan itu adalah tanda kasih kita kepada Tuhan. Ya, jadi kalau orang mengasihi Tuhan, itu akan datang menyembah kepada Tuhan. Jadi hidup kita, saya katakan sekali lagi, bukan hanya berdoa, minta-minta saja. Tapi hidup kita itu adalah penyembahan. Kalau kita berdoa meminta, berapa lama kita meminta? Paling 5 menit, 10 menit, ya. Paling lama mungkin seperempat jam sudah selesai. Apalagi yang kita minta? Semua sudah kita minta. Mulai dari keperluan pribadi, keperluan keluarga, keperluan pekerjaan, kita minta semuanya, saudara-saudara. Ya. Dan itu mungkin membutuhkan waktu 10-15 menit. Tapi yang namanya penyembahan, itu kita bisa menyembah kepada Tuhan lebih dari itu. Kita bisa membuka waktu kita lebih panjang lagi untuk menyembah kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, gunakan waktu kita untuk menyembah kepada Tuhan. Ya, misalnya saja Bapak Ibu Saudara yang mungkin setiap hari pergi ke kantor atau ke tempat pekerjaan, ya,
selama di dalam perjalanan, kita juga bisa menggunakan waktu kita untuk menyembah kepada Tuhan. Tentunya kalau kita sedang menyetir kendaraan, ya, menyembah kepada Tuhan tidak pakai tutup mata, ya. Kalau pakai tutup mata kita nabrak. Selama perjalanan kita ke kantor, berapa lama? Seberapa jam, setengah jam, atau mungkin ada yang sampai 1 jam, kita bisa menggunakannya dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Kagumi Tuhan dan kasihi Tuhan dengan saudaraku pujian dan penyembahan kita. Nah, perjumpaan dengan Tuhan membuat kita kagum akan Tuhan. Jadi sebelum kita mengenal kepada Tuhan, kita menganggap bahwa semua yang terjadi di bumi ini adalah terjadi dengan sendirinya. Kita tidak menyadari itu, saudaraku. Tapi setelah kita mengenal kepada Tuhan, kita tahu bahwa apa yang terjadi di bumi ini bukan terjadi dengan sendirinya. Ada tangan yang berkuasa, yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Sehingga kita bisa menikmati matahari pagi, matahari bisa terbit kembali, ya, dan pada waktu sore matahari terbenam kembali. Saudara, itu adalah karena ada tangan yang kuat, tangan yang berkuasa yang melakukan hal itu. Nah, kalau kita sudah mengerti itu, kita kagum akan perbuatan Tuhan. Lalu saudaraku, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita sujud menyembah kepada Tuhan. Saudaraku, dan ini adalah kehendak Tuhan, yaitu kita semakin mengasihinya. Nah, mengasihi Tuhan adalah dengan cara kita menyembah kepada Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari Daud, saudara. Ada sebuah ayat yang dituliskan dalam kitab Amos pasal yang ke-9, ayat yang ke-11. Kitab Amos pasal yang ke-9, ayat yang ke-11. Saya bacakan, pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dulu kala. Saudara, dalam kitab Amos ini ada satu nubuatan, perkataan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amos yang berkata, pada hari itu. Nah, kapan itu? Jadi yang akan datang. Ya. Tuhan janji bahwa aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Saudaraku, di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, ayat yang ke-16, apa yang dituliskan oleh Nabi Amos dalam Amos 9 ayat 11 dikutip di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat 16 dan 17. Saya bacakan. Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali, dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebutkan milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Saudara, kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal yang ke-15, judul perikopnya adalah Sidang di Yerusalem. Sidang di Yerusalem ini berkenaan dengan masalah-masalah yang terjadi, saudara, di mana jemaat Tuhan berkembang yang dilayani oleh Paulus dan Barnabas. Bukan hanya di Yerusalem, bukan hanya di Israel, saudaraku, tapi jemaat ini bertumbuh di tempat-tempat atau di kota-kota di luar orang-orang Yahudi. Jadi bangsa-bangsa yang bukan Yahudi melalui pelayanan Paulus dan Barnabas, mereka mulai percaya kepada Tuhan. Kemudian ada sedikit masalah.
Saudaraku, kalau membaca di dalam Kisah pasal yang ke-15, di situ ada, saudara-saudara bisa membaca apa saja yang masalahnya. Tapi yang saya kutip adalah ayat yang ke-16 tadi dan ayat yang ke-17. Kenapa Rasul Yakobus mengutip Kisah Para Rasul 15 ayat 16 yang berkata bahwa Tuhan akan membangun pondok Daud. Apa maknanya? Apa maksudnya? Jadi saudara, ketika Yakobus berbicara tentang itu, ketika dia tahu bahwa bangsa-bangsa lain, orang-orang yang bukan Yahudi, mulai percaya kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan, bahkan ada suatu gelombang pertobatan yang luar biasa dari kota-kota dan tempat-tempat di luar Yahudi, di luar Israel. Dan kemudian Yakobus berkata, rupanya ini yang diucapkan oleh Tuhan, bahwa aku akan membangun kembali pondok Daud. Apa itu pondok Daud? Saudara-saudara, pondok Daud itu berbicara tentang pujian dan penyembahan. Ya, pujian dan penyembahan. Kita bisa membacanya di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-6 atau di dalam kitab-kitab yang lain, tapi prinsipnya atau intinya ada di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-6. Saya tidak membahasnya itu. Tapi yang intinya adalah di mana pada waktu itu Daud sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Dan dengan penuh antusias, dengan penuh sukacita, dengan penuh gelora, dengan penuh kasih kepada Tuhan, dengan semangat yang luar biasa, Daud memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan rupanya Tuhan tertarik dengan apa yang diucapkan atau dilakukan oleh Daud pada waktu itu. Saudara, ketika Daud menjadi raja, kita tahu bahwa di dalam rumah Tuhan yang pada waktu itu belum sesempurna seperti yang dibangun oleh anaknya Salomo. Di situ di dalam rumah Tuhan yang masih sederhana, dinyanyikan puji-pujian terus-menerus selama 24 jam. Diaturlah rombongan-rombongan para penyanyi di dalam bait Tuhan. Saudara, itulah sebabnya Tuhan sangat tertarik dengan yang namanya pondok Daud. Nah, jadi saudaraku, pondok Daud itu berkenaan dengan jiwa-jiwa atau orang-orang yang bertobat kemudian memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara bisa membandingkan dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-22. Di situ ada kalimat yang mengatakan Kisah Para Rasul 13 ayat 22, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara-saudaraku, Tuhan memberikan satu pernyataan bahwa Daud ini adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Pertanyaannya, apakah Daud seorang yang sempurna sehingga dia sangat berkenan di hati Tuhan? Tidak, saudara. Daud juga mempunyai kelemahan-kelemahan, Daud juga mempunyai kekurangan-kekurangan. Daud juga ada dosa-dosa yang dia lakukan, saudara. Bahkan ketika dia hendak membangun bait Allah, Tuhan berkata, Daud, kamu tidak berkenan membangun bait Allah karena tanganmu berlumuran darah. Kita tahu bahwa Daud dengan tangannya, dengan penyertaan dari Tuhan, dia melakukan banyak pembunuhan-pembunuhan, saudara. Sehingga Tuhan berkata, bukan kamu yang membangun bait Allah, tapi anakmu Salomo. Jadi saudaraku, kita tahu bahwa Daud ini bukan orang yang sempurna, tapi Daud adalah orang yang mengasihi Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam kitab Mazmur 18 ayat 1 dan 2, Mazmur 116 ayat 1, ia berkata, aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Itulah yang diucapkan oleh Daud, aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Nah saudara,
Kasih ini membuat Daud mempunyai kerinduan untuk mencari Tuhan. Kerinduan kepada Tuhan itu dinyatakan di dalam kitab Mazmur. Ya, kitab Mazmur misalnya pasal yang ke-42 ayat yang kedua. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Saudara, Daud ini seorang gembala. Daud tahu sifat-sifat beberapa binatang, antara lain rusa. Ya, kemungkinan ketika dia menggembalakan kambing domba, dia juga pernah mungkin berjumpa dengan binatang rusa. Rusa adalah binatang yang tidak bisa dipisahkan dari mata air. Setelah dia merumput, ya, dia mesti mencari air, saudara. Dan rusa adalah binatang yang mempunyai insting yang luar biasa, di mana dia tahu di mana ada mata air. Jadi hanya dengan mencium angin, ya, yang terbang di hadapannya, dia bisa tahu di mana ada mata air. Maka Daud berkata, seperti rusa yang merindukan mata air, demikian jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Nah, saudara, bagian yang kelima ini saya akan bagi menjadi dua bagian dari pembacaan firman Tuhan tadi. Dikatakan bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan kita pikirkan. Bagian A, bagi dia yang dapat melakukan lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Ayat ini mempunyai makna yang luar biasa, saudara. Kita sudah belajar pada bagian pertama bahwa Tuhan itu adalah Bapa kita. Bagian A, bagi dia yang dapat melakukan lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Ayat ini atau kalimat ini mempunyai satu pengertian yang begitu dalam. Pada bagian pembahasan yang pertama dari doa hamba Tuhan, kita berbicara tentang Bapa yang di surga. Bahwa Tuhan menyediakan dirinya, menjadikan dirinya menjadi Bapa kita kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Sehingga dengan iman kita berkata dalam doa kita, Bapa kami yang di surga. Saudara-saudaraku, kita menjadi anak-anak Allah. Dan karena kita adalah anak-anaknya, maka Bapa yang di surga itu tahu dengan persis apa yang terbaik bagi kita. Seperti yang tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6, ayat 7 dan 8. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 7, lagi pula dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Ayat 8, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Jadi saudara, di sini dikatakan bahwa Bapa yang di surga itu tahu. Kalau kamu berdoa jangan bertele-tele. Ya. Bapa yang di surga itu mengetahui apa yang kita perlukan. Saudara, kalau saudara seorang bapak yang baik, pasti saudara akan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak saudara. Bahkan Alkitab memberitahu kepada kita, bapak yang tidak baik sekalipun, dia tahu menyediakan yang terbaik bagi anak-anaknya. Saudaraku, di dalam Injil Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-24,
Saya bacakan Markus 11 ayat yang ke-24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mempercayai Tuhan sebagai Bapa kita, maka ayat ini mengandung suatu pengertian yang memberitahukan kepada kita bahwa saudara dan saya itu tidak perlu khawatir. Halo? Ya, mungkin hari-hari ini banyak di antara kita yang mulai khawatir dengan apa yang terjadi di dalam hidup kita. Kita khawatir tentang pekerjaan dan penghasilan kita yang menurun mungkin. Kita khawatir dengan kesehatan kita yang menurun. Kita khawatir dengan banyak hal. Dan menurut catatan seseorang bahwa 90% dari kekhawatiran itu tidak beralasan. Dan apa yang dikhawatirkan itu 90% tidak terjadi. Saudara, itulah sebabnya Tuhan memberitahukan kepada kita, mengajarkan kepada kita dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai yang ke-34, janganlah kamu khawatir. Ya, nanti saudara membacanya sendiri. Di situ dikatakan, lihat burung-burung yang tidak menabur, tapi Tuhan memelihara burung-burung di udara. Ya, bunga-bunga bakung, bunga-bunga di taman yang pagi mekar, tapi sore sudah layu. Tuhan mendandani bunga-bunga di padang. Bahkan Salomo yang terkenal, raja yang sangat kaya raya, tidak memakai jubah atau pakaian seindah warna-warna bunga di taman. Saudaraku, tapi ada satu hal yang Tuhan katakan di dalam ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadikanlah Tuhan menjadi raja di dalam hidup saudara. Dan terimalah kebenarannya, maka engkau akan menyaksikan dalam hidupmu bahwa engkau tidak lagi khawatir. Haleluya. Bagian B, kalimat yang kedua, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, dikatakan bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. To God be the glory. Saudaraku, saya kutipkan juga satu ayat di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat 36 mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa segala sesuatu itu dari Dia. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini adalah dari Dia. Termasuk hidup kita, hidup saudara dan saya, itu adalah dari Dia. Dan oleh Dia, oleh pekerjaannya. Nah, saudaraku, tapi bukan hanya sampai di situ, dari Dia dan oleh Dia, tapi kepada Dia dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya apa, saudaraku? Segala sesuatu yang ada dari Dia dan oleh Dia, dan segala sesuatu yang ada adalah kepada Dia. Satu saat ketika Tuhan panggil pulang, kita akan datang kepada Dia. Saudaraku, kenapa? Karena kita dijadikan dari Dia dan oleh Dia, dan kepada Dia kita kembali. Maka kita mengembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Saudaraku, ayat ini juga atau kalimat ini juga mengandung suatu makna yang begitu dalam. Artinya saudaraku apa? Artinya hidup kita ini harus bergantung kepada Tuhan. Kita tidak bisa lepas dari Tuhan. Ya, mungkin ada di antara kita yang berkata, loh saya sebelum kenal Tuhan ya sudah
memang sudah pandai, sudah kaya. Orang tuaku juga tidak kenal Tuhan, ya kaya, pandai, dan sebagainya, saudara. Tapi saya mau memberitahu kepada saudara bahwa apakah saudara sudah kenal Tuhan atau tidak kenal Tuhan, ya, ketahuilah bahwa nafas hidupmu itu adalah dari Tuhan. Engkau ada oleh karena Dia. Dan sekarang ketika engkau mendengar firman Tuhan pada hari ini, maka engkau juga harus menyerahkan hidupmu kepada Dia. Dan biarlah mulutmu juga penuh dengan puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Saya percaya, saudaraku, segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini tidak terjadi tanpa sebab. Ya, bukannya tanpa sebab. Tapi semua yang terjadi ini ada yang berkarya, yaitu dari Dia dan oleh Dia. Nah, saudara-saudaraku, kita harus belajar bergantung kepada Tuhan. Ya, seperti apa, saudaraku? Tuhan memberikan perumpamaan seperti pokok anggur dan ranting-rantingnya. Dalam Yohanes pasal yang ke-15, Tuhan berkata dalam ayat yang ke-5, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa." Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu adalah ibarat pokok anggur dengan ranting-rantingnya. Saudara tahu bahwa anggur berbuah itu diranting-ranting. Ya. Anggur tidak berbuah di pokoknya, tapi anggur berbuah di ranting-ranting. Dan kita tahu juga bahwa kalau ranting itu terpotong dari pokok anggur, maka ranting itu akan mati. Ranting itu tidak dapat berbuat apa-apa. Ranting itu sama sekali mati. Bahkan bukan hanya mati, dia tidak akan bisa berbuah, tidak akan menghasilkan buah. Hari ini pastikan bahwa setiap kita menyadari bahwa kita perlu Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita ingin memiliki satu hidup yang kekal, di mana kalau kita dipanggil Tuhan, kita juga akan kembali kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, oleh Dia, dari Dia, dan kepada Dia. Kita ingin kembali kepada Dia. Maka cara satu-satunya adalah engkau harus melekat kepada Tuhan. Karena itu firman Tuhan hari ini melalui pujian dan penyembahan kepada Tuhan, engkau diajak untuk melekat kepada Tuhan. Tuhan berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya di luar Tuhan, engkau tidak bisa mendapat keselamatan itu. Di luar Yesus, engkau tidak bisa mendapat hidup yang kekal. Engkau tidak bisa membayarnya dengan uangmu. Ya, surga itu tidak bisa dibayar dengan uangmu, tidak bisa dibayar dengan kebaikanmu, tidak bisa dibayar dengan amal ibadahmu, tidak bisa dibayar dengan bahkan seisi dunia ini. Ya. Tapi surga itu, hidup yang kekal itu diberikan kepada saudara dan saya ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati kita. Itu kita seperti dicangkokkan, kita seperti ditempelkan pada pokok anggur yang benar, sehingga kita menghasilkan buah. Haleluya. Nah saudara, sebagai penerapan hari ini, hamba Tuhan Rasul Paulus mengendaki agar kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Mari kita mulai hari kita, mulai saat ini. Kita jangan hanya meminta-minta kepada Tuhan dan mengeluh. Susah ini, susah itu, susah ini. Coba angkat suaramu, naikkan pujian kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku mau menyembah hanya kepada Engkau saja. Saudara,
itu bisa saudara lakukan. Ya, jangan cuma meminta-minta, tapi sembahlah Tuhan. Kalau kita menyembah Tuhan, kita bisa menggunakan lebih banyak waktu. Kalau minta-minta 5 menit selesai. Tapi kalau menyembah, kita mungkin bisa 1 jam, bisa 2 jam, kita menyembah kepada Tuhan. Saudaraku, pujian dan penyembahan ini adalah merupakan cara bagaimana kita bisa semakin melekat dengan Tuhan. Nah, saudara, yang berikutnya, Yesus harus menjadi fokus di dalam hidup kita. Karena oleh Dia, dari Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah segala kemuliaan. Artinya Tuhan Yesus menjadi fokus hidup kita. Oh, banyak di antara kita sekarang hari-hari ini mungkin fokus saudara kepada materi, hal-hal materi, pekerjaan, keluarga, dan lain sebagainya. Saudara, tapi hari ini saya ingin mengajak saudara, Yesus itulah yang menjadi fokus hidup saudara, satu-satunya. Ya, oh kalau begitu saya tidak boleh mikir keluarga, bukan. Kalau begitu saya tidak boleh mikir pekerjaan, bukan juga. Tapi di atas semuanya, di atas keluarga dan pekerjaan kita, Yesus itu harus menjadi fokus utama kita. Saudaraku, dan kita harus melekat kepada Tuhan seperti ranting pada pokok anggur. Kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak bisa lepas dari Engkau. Seperti firman-Mu berkata, di luar Engkau, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya ya. Selain itu saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan melalui doa Rasul Paulus yang diajarkan kepada kita. Ya, jadi kita mengerti bahwa kita tidak perlu khawatir dengan apapun yang terjadi pada hari-hari ini. Ya, karena Bapa kita di surga tahu semuanya. Dia akan menyediakan dan memberikan yang terbaik bagi kita pada waktunya. Kemudian yang kedua, kita harus fokus kepada Dia. Dan biarlah kita semua melekat kepada Tuhan seperti ranting pada pokok anggur. Mari kita akan tutup dengan Efesus pasal ketiga ayat 20 sampai 21. Kita bacakan kembali ayat ini bersama-sama. Dan setelah itu kita akan merenungkan firman Tuhan. 1, 2, 3. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, merenungkan firman Tuhan ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau yang menjadi terutama di dalam hidupku Tuhan. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Oleh karena Engkau, dari Engkau dan kepada Engkau, bagi Engkaulah segala kemuliaan, segala kehormatan. Haleluya, haleluya. To God be the glory. The things
Mari kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Firman-Mu sudah memberitahukan kepada kami tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Karena Engkau Bapa kami yang di surga tahu apa yang kami butuhkan, tahu apa yang kami perlukan. Sebab itu Tuhan, kami mau cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kami percaya semuanya akan ditambahkan kepada kami. Hari ini juga kami mau belajar. Tuhan memakai mulut kami, hati kami, jiwa kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Menyembah hanya kepada Engkau saja. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau yang mengerti isi hati kami, dan Engkau juga yang mengerti kelemahan-kelemahan kami. Engkau yang akan memberikan kekuatan kepada kami, dan kemampuan untuk kami dapat melakukan firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang kami berdoa Tuhan, untuk setiap keluarga yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami minta Roh Kudus akan menumbuhkan setiap benih firman Tuhan di dalam hati kami. Sehingga kami percaya bahwa Engkau Bapa yang baik yang menyediakan semua yang kami butuhkan pada waktunya. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati setiap pekerjaan kami, rumah tangga kami, bahkan anak-anak kami yang masih belajar di rumah juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan berkata, amin. Amin. Tuhan memberkati kita, saudara, sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Di nama Tuhan, kita mau bawa setiap persembahan kita di hadapan Tuhan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, buat setiap berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami, buat pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Saat ini Tuhan, kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu, persembahan ucapan syukur kami, persembahan persepuluhan kami Tuhan. Kami mau memberikan dengan sukacita dan kerelaan hati. Dan mari Allah Roh Kudus, Engkau yang menyucikan setiap persembahan kami ini, sehingga berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya, Engkau Tuhan yang akan memberkati setiap kami dengan berkat-berkat yang melimpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama, tetap semangat ibadah online ya. Di masa pandemi ini kita harus tetap bersukacita, tetap hidup di dalam doa, menyembah dan baca firman setiap hari. Hidup dekat dengan Tuhan. Yang kedua, kirim foto ibadah minggu, ibadah komsel, dan ibadah doa multiplikasi ke PKS masing-masing untuk diteruskan kepada gembala. Yang ketiga, hari Rabu jam 5 sore ada PKW. Ibu-ibu diundang untuk bergabung dengan Zoom, link akan dibagikan oleh Ibu Ana. Yang keempat, hari Kamis ada doa multiplikasi pukul 18.30. Link akan dibagikan oleh Bapak Gembala. Yang kelima, hari Jumat Komsel, S3-nya masih EE sampai bulan November. Yang keenam, persembahan khusus masih untuk recording. Nomor rekening bank dapat dilihat di warta gereja. Kemudian yang ketujuh, tahun ini persembahan untuk Natal ditiadakan. Yang kedelapan, sesuai kesepakatan dengan semua PKS, karena masa pandemi masih parah, kita belum bisa beribadah atau berkumpul bersama di gereja. Maka ibadah umum Natal tanggal 25 Desember, nanti watch party, artinya tetap recording, tapi jam 5 sore serentak ibadah Natal. Ditayangkan dengan Zoom bersama-sama seluruh jemaat GBT, baik Banyumanik maupun Bukit Sari, sehingga kita bisa saling melihat siapa yang hadir di ibadah Natal. Jadi link tidak dibagikan ya. Untuk pelaksanaannya, minimal 2 keluarga jemaat
bergabung di salah satu rumah. Kemudian PKS akan membantu penggabungan ini maksimal 10 orang ya. Kesempatan mengundang sanak keluarga. Kemudian PKS mendaftarkan nama-nama yang akan hadir di setiap rumah yang dipakai. Ada candlelight, kemudian ada perjamuan kasih, kemudian ada hidangan kecil dari gereja yang bisa diambil pada siang hari. Teknis lain-lainnya akan dijelaskan oleh PKS di komsel masing-masing. Yang ke-9, ibadah sekolah minggu Superbook setiap minggu jam 9.45 lewat Zoom ya, via Zoom. Anak-anak bisa bertemu dan berinteraksi dengan teman-teman dan kakak-kakak pembina gereja. Bagi orang tua, mohon dukung anak-anak beribadah dan dimuridkan. Bagi yang perlu bantuan download aplikasi Zoom, bisa menghubungi wali kelas di grup masing-masing. Demikian pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Selamat hari Minggu, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhanlah yang telah menetapkan kita untuk menjadi umatnya yang kudus. Dan Tuhan melimpahi kita dengan segala kebaikannya. Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan tetap naik bukan turun. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita mengarahkannya kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Haleluya, haleluya.